pembuktian ini sudah saya lakukan selama 10 tahun ya. Orang-orang Batak dulu di Bandung, di Jawa Barat, aman nyaman mencari nafkah, saya lindungi, saya jaga dan lain sebagainya. Ya, setiap hari selalu ada dukungan dan deklarasi. Salah satunya adalah deklarasi dari komunitas Batak yang bernama Batak Marbisuk atau artinya berhikmat, kira-kira begitu. Jumlahnya sangat banyak. Karena memang Jakarta adalah pusat Indonesia, maka tadi dalam pidato saya sampaikan, Jakarta adalah pusat Indonesia, Indonesia adalah Pancasila. Harapan dari etnisitas di Jakarta yang multi etnis ini, rasa aman dan nyaman dihadirkan. Itu pasti dikomitmenkan, dihikmatkan oleh saya, apalagi tadi Pak Victor menyampaikan pembuktian ini sudah saya lakukan selama 10 tahun ya. Orang-orang Batak dulu di Bandung, di Jawa Barat, aman nyaman mencari nafkah, saya lindungi, saya jaga dan lain sebagainya. Nah, dukungan ini tidak berwujud hanya deklarasi. Komunitas Batak Marbisuk ini akan mengajak seluruh tetangganya, keluarganya, baik secara online, offline, untuk mendukung Ridho menang 1 putaran. Tadi saya lewat KPU, tinggal 35 hari, nggak kerasa ya. Sebulan lagi, mudah-mudahan dukungan seperti ini menguatkan kami bahwa Jakarta. Ini juga melengkapi, ingat ya di Kemayoran kita kan pernah dideklarasikan oleh 22 organisasi etnisitas. Itu juga membesarkan hati bahwa mereka melihat kami punya jejak track record dalam menjaga keberagaman. Ya tentunya karena ini Jakarta dengan memuliakan tuan rumah etnisitas Betawi yang kita banggakan. Saya kira itu. Kang, ini semakin banyaknya dukungan, Kang. Ini kan debat kedua 27 Oktober, temanya lingkungan. Debat kedua tanggal berapa? 27 Oktober, tinggal sebentar lagi nih, Kang. Bagaimana, Kang, persiapan, apalagi dengan dukungan juga semakin banyak yang mengalir untuk pasangan itu? Kalau debat, saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya, jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru ya, kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Spanduk Kang Emil kurang daripada paslon sebelah gitu ya, itu apakah sebagai bentuk bahwa Kang Emil sama Susono optimis bahwa akan menang gitu, karena jumlah spanduknya lebih sedikit daripada? Saya nggak bisa mengkonfirmasi yang bilang sedikit itu siapa, karena di tempat-tempat lain jumlahnya banyak sekali, bahkan melebihi paslon-paslon lainnya, jadi tidak bisa digeneralisasi di satu titik sedikit sama dengan di Jakarta sedikit. Data di posko kami itu jumlahnya udah ratusan ribu beredar di mana-mana. Jadi saya kira tidak ada spanduk bukan ukuran optimis tidak optimis ya. Yang penting sosialisasi dilakukan. Bahkan yang paling inovatif sekarang kan kita ada traktiran gratis ya, makan siang dari relawan Ridho. Itu juga menunjukkan optimisme kita dan kreativitas. Nggak melulu harus nempel baliho sebagai ukuran sosialisasi. Banyak cara dengan HP, di Google Trend, ya hampir 3 kali lipat interaksi konten kita. Jadi ukuran menjangkau masyarakat Jakarta tidak selalu diukur oleh jumlah spanduk, tapi engagement melalui sosial media. Oke? Terakhir untuk soal ulos kan diberikan nih, tadi kan sebelum agenda hari ini kan dikasih juga nih. Nah ini apakah dalam rangka hanya kenang-kenangan atau sebagai bentuk dukungan? Ini ulos saya yang kesekian belas, menandakan orang Batak dan saya banyak hubungan batin yang sangat baik ya. Ada di lemari banyak sekali. Nah, ini mungkin yang ke-13 ya. Terakhir. Soal pernyataan Pak Heru yang kemarin sebelum dia lengser mengatakan tidak bisa mengatasi kemacetan di Jakarta dalam 2 tahun masa jabatannya. Kalau nanti Kang Emil sendiri apakah memasang target kapan kemacetan di Jakarta ini? Jangan pernah berjanji bahwa akan beres. Itu terlalu takabur, Kang. Banjir itu tidak ada namanya istilah bebas banjir, yang ada itu adalah mengurangi secara maksimal banjir ya. Mengurangi secara maksimal kemacetan dan lain sebagainya di waktu yang terbatas. Dalam 5 tahun dengan kewenangan kita akan memaksimalkan
dengan ide-ide kreatif. Termasuk ide Ridho tadi yang baru, yaitu mengurangi pergerakan itu kan, supaya jangan selalu memfasilitasi pergerakan sampai kapanpun mungkin nggak akan cukup. Saya kira itu semangatnya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai acara pada yang dihadiri oleh Bapak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ridwan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Selamat datang kepada Bapak serta para hadirin dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan tadi. Yang pertama akan kita awali dengan lagu kebangsaan Bapak Herman Manurung. Yang ketiga sambutan-sambutan Batak Margisu oleh Bapak Luhantri. Pemberian ulos kepada Bapak Ridwan Kamil oleh Ketua Komunitas Batak Margisu. Penutup acara dilanjutkan dengan foto bersama, isoma, dan kita para hadirin dipersilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami pada siang hari ini memohon kepada-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah. Kabulkanlah pasangan-Mu. Ahdaka wa'adak, Allahumma ahdaka wa'adak, Allah difuru. Kami mengerti ya Allah, dan diminta anda permudah segala urusan, permudah. Horas, jual dua. Para anak buah dan tua adat serta hadirin sekalian yang tidak mendatang. Kami melihat, mengikuti, mengamati, dan menimbang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun hal terkait dengan ancaman desentralisasi yang lalu-lalu, hati dan langkah untuk menerima serta membuka hati terhadap hal-hal yang dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Jakarta, tak terkecuali komunitas Batak Margisu, dengan tujuan